Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu telah belajar tentang padi dan sayuran. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Pertama yang akan kita pelajari yaitu tanaman padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Lalu, tanaman selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Tanaman teh tumbuh dengan baik di atas pegunungan dengan suhu 13-15 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis misalnya coklat memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 derajat Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Yang kedua adalah air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Yang ketiga, curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Bentuk apresiasimu. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni.
mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6, kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara. Apakah wawancara itu? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan wawancara, yaitu membuat janji dengan narasumber. Kemudian menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber. Dan menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Setelah itu, jangan lupa untuk berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Juga penting untuk berpakaian sopan dan datang tepat waktu. Ketika sedang melakukan wawancara, maka yang harus kita lakukan, pertama, berbicaralah dan bersikap yang sopan. Kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, awali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Kemudian memulai dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Jika suasana sudah cair, baru mulai pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat dikembangkan menjadi pertanyaan baru. Dan hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama.